teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi kita di podcast Berani Berinvestasi bareng CGS YB Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan tentunya saya senang banget nih kembali bisa menjumpai teman-teman semua di podcast kali ini. Nah, saya nggak sendirian di podcast kali ini. Saya sudah ditemani oleh Fanny Suherman, rekan saya. Saya sapa dulu ya Fanny. Hai Fan, apa kabar Fan? Halo Dit, baik-baik. Kamu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, saya sehat kok. Oke. Oke, Fan, sebelum kita lanjut nih, untuk membahas topik kali ini di podcast kali ini, kita akan coba mengangkat yang namanya apa efek lanjutan dari kenaikan harga-harga komoditas nih. Saya mau mengingatkan teman-teman semua nih, karena kita masih ada yang namanya periode Tiger Festival ya. Dan jika teman-teman membuka rekening saham secara online di CGS YB Sekuritas Indonesia, mulai dari periode 1 Februari sampai dengan 31 Maret, nah teman-teman nih bisa memilih nih satu angpau dari 7 angpau yang tersedia dan bisa mendapatkan voucher investasi hingga 2 juta rupiah nih Pak. Oke, bener banget. Jadi sayang banget ya kalau dilewatin. Apalagi promonya itu lumayan menarik nih ya. Voucher sampai dengan 2 juta rupiah ya. Kapan lagi ya buka rekening secara online bisa dapetin sampai dengan 2 juta rupiah. Dan memang promonya karena udah terbatas nih cuma sampai tanggal 31 Maret ini. Nah makanya cepet-cepet buruan ya yang belum buka ya buat teman-teman ya. Oke, benar banget nih. Nah, Van, kita langsung saja yuk masuk ke topik yang akan kita bahas tadi di awal nih, Van. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, Van, kemarin-kemarin kan kalau misalnya kita lihat nih harga komoditas nampaknya melonjak semua ya, Van, karena efek dari adanya konflik Rusia dan juga Ukraina. Kemarin mulai dari harga CPO, kemudian juga harga coal, harga nikel, dan juga harga komoditas lainnya itu rata-rata semuanya naik. Nah, cuma pertanyaannya, Van, kan sekarang nih sudah mulai slowdown ya, mulai slowdown lagi ya, kira-kira seperti itu. Pasti netizen ini banyak yang bertanya-tanya nih, apakah ini karena konfliknya sudah mulai berakhir atau tidak nih Pak? Nah kalau pertanyaannya adalah apakah konfliknya udah berakhir atau enggak, ini pastinya jawabnya agak susah nih ya. Karena balik lagi kita nggak ada yang tahu pasti kapan konfliknya itu benar-benar akan berakhir seperti itu ya. Nah cuma kalau misalkan kita lihat nih dari segi logika harga komoditas mahal gitu ya. Nah pastinya sebenarnya kalau komoditasnya itu mahal, ini ada hubungannya dengan kenaikan harga-harga di bahan baku gitu ya. Nah, di mana kalau bahan bakunya mahal, otomatis akhirnya bisa menimbulkan inflasi dan itu juga pastinya sebenarnya nggak bagus juga gitu ya untuk produsen-produsen yang tadi nih, yang relate dengan kenaikan harga komoditas tadi gitu ya, karena otomatis berarti harga jual mereka harus mereka naikkan ya, berhubung si produksinya itu makin mahal. Gitu. Nah contohnya aja nih ketika harga batu bara naik terus ya. Jadi yang terjadi adalah China langsung mengatakan bahwa mereka kalau bisa nih nggak ingin terikat gitu ya, nggak ingin ketergantungan secara berlebihan gitu ke komoditas coal gitu ya, karena berhubung harganya udah sangat mahal tadi seperti itu. Nah jadi otomatis sebenarnya ini yang langsung membuat akhirnya kalau kita lihat harga coal juga langsung terkoreksi gitu ya setelah China mengatakan seperti itu gitu ya, karena ekspektasi memang demand-nya ini bisa turun gitu, terutama dari China tadi gitu, Dit. Oke, menarik banget nih Pak. Baru awal aja kita sudah bisa banyak dapat insight nih Pak. Oke, kita lanjut nih Pak. Memang kalau misalnya dilihat nih ya, memang pastinya nggak ada yang mau bayar mahal ya Pak ya, karena tidak akan menguntungkan untuk bisnis-bisnis yang ada yang relate dengan kenaikan dari harga komoditas tadi. Contoh nyata yang bisa kita lihat nih ya di Indonesia adalah kenaikan harga minyak nih. Nah pasti ibu-ibu nih ya, emak-emak nih ya, masanya pasti paham bener nih soal ini ya. Dan mengenai perkembangan yang harga minyak goreng saat ini nih ya. Nah tahu nggak sih teman-teman ini ternyata ini memang relate hubungan dengan CPO ya Van ya? Bener banget. Nah jadi kalau misalkan teman-teman ngikutin perkembangan beritanya gitu ya. Jadi CPO ini nih udah diterapkan yang namanya DMO gitu ya. DMO ke CPO itu sebesar 30%. Nah jadi bukan hanya coal aja nih ya yang ada DMO, tapi sekarang CPO pun dikenakan ada DMO gitu ya. Tujuannya apa sih sebetulnya pemerintah melakukan itu? Nah balik lagi ini sebenarnya untuk menjaga supply ya, supaya supply di dalam negeri itu ibaratnya masih mencukupi gitu ya, atau tetap ada, berhubung karena keluar kan mahal ya harga CPO-nya ya. Nah jadi kalau dikhawatirkan ramai-ramai pada ekspor, nah nanti yang di dalam negeri ini nggak dapat supply kira-kira gitu deh. Nah jadi itu yang terjadi ya kenapa awal diterapkan DMO. Kemudian yang terbaru adalah ini dari Menteri Perdagangan ya, Bapak Muhammad Lutfi ini mengatakan bahwa Indonesia ini akan menghapus pembatasan volume ekspor produk minyak sawit
Dan sebagai gantinya ini akan berencana menaikkan pungutan maksimum ekspor ya pada ekspor CPO ini ke sekitar 575 sampai dengan 675 US dollar per ton nih. Dari sebelumnya 375 US dollar per ton ya. Jadi estimasi kami dari CGSCMB ini menunjukkan ya bahwa produsen minyak sawit, nah ini mungkin perlu membayar pungutan ekspor tambahan itu sekitar 160 US dollar per ton ya. Nah, atau naik itu sekitar 43% nih gitu ya, dengan harga referensi CPO Indonesia di bulan Maret itu sekarang sekitar 1.432 US dollar per ton seperti itu. Oh, oke, ngerti, menarik banget Ivan ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah salah satu langkah Ivan ya dari pemerintah ya untuk bisa menjaga supply di Indonesia ya. Nah, pelan-pelan nanti pastinya demo ini juga akan dihapuskan kan Ivan. Nah, tapi ini kira-kira nih Ivan, efek kenaikan pajak ini sebenarnya positif atau negatif sih Ivan? Oke, nah sebenarnya kalau ditanya efeknya positif atau negatif, pastinya lebih ke arah negatif gitu ya untuk ke produsen minyak sawit. Karena ibaratnya kalau mereka mau ekspor keluar, berarti mereka harus kena biaya lebih mahal seperti itu ya. Nah, cuma istilahnya jadi dengan kenaikan nih harga dari CPO gitu ya, harusnya kan sebenarnya mereka nih bisa mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Nah, memang dengan adanya dinaikkan ibaratnya levy-nya itu, nah itu keuntungannya mungkin tidak semaksimal itu gitu, tapi ya pastinya masih tetap menguntungkan, kira-kira kayak gitu deh. Nah, cuma kalau misalkan disuruh pilih nih ya, satu emiten aja mana sih sebetulnya yang CGSCMB paling suka? Nah, itu kita pilih ke DSNG. Kenapa? Karena pertama DSNG itu punya korelasi tuh 0,7 ke CPO price gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau misalkan harga CPO-nya itu naik, nah biasanya harga saham DSNG-nya ini juga sensitif nih mengikuti kenaikan harga CPO-nya seperti itu. Kemudian yang kedua dari segi usia tanaman ini masih relatif muda ya. Jadi ini menarik kalau untuk plantation. Kemudian yang ketiga juga dia tuh punya ESG score yang paling tinggi gitu ya. Jadi makanya menarik nih untuk teman-teman perhatikan ya. Nah, pastinya nih tadi sudah Fanny jabarkan nih Van. Kira-kira nih Van, pengen tahu dong pastinya target fundamental sendiri berapa nih Van? Oke, nah untuk DSNG ya dari CGSCMB, rating kita itu masih at teman-teman, dan target price-nya ini di 1.250 untuk fundamentalnya. Oh, oke, jadi menarik banget ya Van ya untuk saham dari komoditi khususnya CPO ini ya. Nah Van, sekarang kita coba mulai masuk ke hal yang lain yang perlu kita cermati nih. Kan sebenarnya kan tadi kan komoditas sudah booming nih Van ya. Nah biasanya nih efeknya merambat kemana nih Van setelah ini Van? Nah, kalau ditanya merembet kemana nih, kalau kita lihat berdasarkan historical sebelumnya ya. Jadi memang biasanya setelah komoditas itu booming, nah yang naik itu apa? Pertama adalah otomotif. Dan yang kedua itu adalah mengenai properti gitu ya. Ini yang biasanya naik gitu. Contohnya apa? Ini bisa kita lihat ya dari penjualan mobil Astra nih di bulan Februari 2022 itu meningkat lumayan tajam loh, itu sekitar 62,33% year on year nih ya di Februari gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat nih dari segi pertumbuhan loan nih ya di akhir Januari 2022, loan apa sih yang tumbuh paling tinggi? Nah ternyata itu adalah mortgage loan gitu ya, atau KPR nih gitu ya. Berarti ini menunjukkan bahwa demand dari permintaan properti juga meningkat seperti itu ya. Nah, mortgage loan-nya itu naiknya tuh sekitar 10% year on year nih. Nah, teman-teman bisa bandingkan total loan-nya sendiri itu padahal cuma naiknya tuh tumbuhnya 5,5% year on year gitu ya. Jadi mortgage-nya naiknya lebih tinggi nih dibandingkan dari total loan secara keseluruhan seperti itu. Ternyata ya setelah diketahui mortgage-nya naik banyak nih. Artinya kan sebenarnya appetite orang nih untuk beli rumah nih makin tinggi kan ya. Keinginan orang ya. Dan tentunya ini juga bisa terlihat dari guidance yang lebih optimistik ya dari emiten-emiten properti di tahun 2022 ini. Nah, contohnya nih kalau misalnya kita lihat di tahun 2022 ini secara forecast ya, Puan sendiri guided untuk organic pre-sales ini sendiri itu akan naik 28,5% ya Van ya. 1,8 triliun ya. Nah sementara kalau kita lihat dari sisi SMRA sendiri guided untuk organic pre-sales ini akan tumbuh sekitar 7% secara year on year ke angka 5 triliun rupiah. Nah sementara kalau kita lihat dari saham-saham yang pilihan terbaik dari CGSCMB sendiri, topiknya itu apa nih Van?
Oke, nah kalau topik kita sendiri ya untuk properti itu masih di CTRA dan juga SMRA ya. Karena kenapa? Karena mereka nih memiliki strong project launch pipelines ya, dan juga punya solid exposure ke landed products gitu. Jadi menurut kita mereka menarik dan targetnya di berapa? Untuk CTRA nih ya, ratingnya masih at, target price kita itu di 1550. Kemudian untuk SMRA ini ratingnya juga at, target price-nya ini di 1250. Oke, menarik banget nih Fat. Insight-nya di podcast kali ini ya. Kita tadi udah ngomongin mengenai bagaimana komoditi, efeknya terhadap sektor lainnya juga sudah diterangkan dan juga beserta saham-saham pilihannya nih Fat. Jadi saya pikir ini sebenarnya lengkap banget nih buat panduan teman-teman ke depannya ingin berinvestasi ya Fat ya. Yap. Nah, itu saja nih Van ya. Kita berdua menemani di podcast Berani Berinvestasi kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tentunya buat teman-teman yang menyaksikan, kita berharap semuanya sehat selalu. Dan tentunya tetap semangat berinvestasi. Karena kalau nggak mulai dari sekarang, mulai kapan lagi? Oke, sampai jumpa. Bye. Bye.